Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan seperti biasanya pada siang hari ini saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya datangkan dari treat horornya Mas Singup. Tentang judulnya itu Pengabdi Pocong ya. Jadi karena treat ini panjang, nantinya saya akan membaginya menjadi 3 bagian. Dan ini adalah bagian pertamanya. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Kisah ini diceritakan langsung oleh kakak saya. Beliau juga masih bersangkutan dengan kejadian misterius ini yang telah menimpa teman kerjanya di pabrik tersebut. Dan masih nyambung dengan cerita saya tentang arwah penasaran Noni Belanda yang kemarin lusa sudah sedikit saya bahas. Sudah pasti dari kita semua paham betul bila gunung itu tempatnya makhluk astral bermukim. Sudah jelas di sana banyak banget jenis serta macam-macam dalam perwujudannya. Jadi tidak usah heran bila ada cerita seram dari orang-orang yang mendaki gunung. Lebih lagi, gunung itu sudah dari awal memang memiliki banyak misteri yang menyelimutinya. Jika mau melakukan pendakian, pastikan mental Anda sudah tebal dan akan peristiwa ganjil yang akan Anda dapati bila sedang mendaki. Banyak dari kita yang paham dan tahu kenapa bangunan pabrik, gudang, atau perusahaan banyak sekali dihuni oleh sosok yang tak kasat mata. Bahkan dari semua tempat tersebut pasti ada sosok penunggunya. Dari sosok jahil sampai wujud jahat penuh amarah. Barangkali dari kita sudah tahu, tapi mungkin juga belum paham kenapa semua tempat semacam perusahaan selalu dipenuhi oleh makhluk halus. Sebab mereka memang ditumbalkan untuk menjaga sebuah tempat. Kata lain, para pemilik perusahaan meminta pada tokoh pintar untuk menempatkan beberapa makhluk halus untuk mendiami wilayah atau sebuah lokasi. Tujuannya adalah supaya tempat yang dijaga terhindar dari pencurian atau tetap aman dari jamaan orang yang tidak berniat baik. Makanya banyak orang pemilik usaha melakukan hal demikian karena untuk mengamankan semua asetnya. Sudah pasti itu bukan barang murah. Terlebih lagi, aset milik perusahaan biasanya mesin-mesin yang didatangkan dari luar negeri. Menghindarkan dari pencurian, makanya mereka melakukan hal demikian. Jin atau makhluk astral ditumbalkan diberi tugas menjaga seluruh lingkup perusahaan. Jadi untuk kalian semua, berhati-hatilah bila ada tawaran untuk menjaga gudang atau pabrik yang sudah tidak beroperasi lagi. Sebab tetap saja makhluk astral tersebut tetap punya perjanjian dengan pemilik perusahaan, dan tidak semudah itu mereka menghilang. Tidak sedikit pula perusahaan yang sudah lama tutup dengan usia tua malah jadi kerajaan jin dan makhluk halus lainnya. Mungkin mereka malah nyaman di sana sebab sudah tidak ada manusianya lagi. Itu menjadikan lokasi tersebut diserbu para makhluk halus lainnya. Dan
menjadikannya sebagai rumah atau kerajaan mereka menetap. Tolong hati-hati sekali dengan itu, terlebih dengan iming-iming gaji yang menggiurkan. Awalnya ada 3 orang karyawan senior yang sedang bekerja di tempat produksi. Kemudian salah satu dari mereka diam-diam memotret dengan ponsel, hanya sebagai iseng-iseng saja. Kemudian hasil jepretannya diunggah di media sosial dan dibagikan ke dalam grup karyawan pabrik. Orang ini niatnya cuma berbagi foto saja kepada teman-teman kerjanya. Tapi hal yang aneh baru diketahui keesokan harinya. Ketika dalam semalam, foto tersebut langsung ramai diperbincangkan. Sebab ada sosok lain yang ikut terjepret kamera. Orang ini juga baru mengetahui setelah diberitahu oleh temannya kalau ada yang aneh di foto itu. Terlebih saat ada wujud astral yang sedang berada di lokasi itu. Sosok itu berada di lantai atas tepat di samping tangga. Di bagian itu memang agak gelap karena lampu berfokus pada bagian produksi. Di kegelapan samar-samar nampak ada wujud pocong yang seakan sedang mengawasi mereka dari atas. Dan sangat jelas bila gambarnya diperbesar. Dengan muka hitam dan kain putih, sudah kumuh membalut tubuhnya, menyatu dalam gelapnya ruangan. Serta jarak dari mereka tidak jauh, dan mereka tidak menyadari kehadirannya. Waktu itu foto tersebut membuat geger banyak orang. Sampai kemana-mana, bahkan saya juga melihat keaslian dari foto itu. Benar dan tanpa ada rekayasa. Karena zaman dahulu tidak seperti sekarang, editing foto sudah banyak dan bisa dengan mudah dioperasikan. Waktu itu masih belum ada, dan jarang sekali orang yang mau mengedit foto seperti itu. Karena kita harus datang ke studio foto dulu kalau mau bikin foto atau semacamnya. Kalau sekarang kan ada aplikasi semacam itu. Jadinya saya berani pastikan itu tanpa rekayasa. Dan keterangan dari kakak saya, foto tersebut langsung diunggah ke sosial media malam itu juga. Jadi, baru keesokan harinya ramai diperbincangkan. Semenjak kejadian foto adanya pocong di dalamnya, para pekerja tambah panik. Terlebih lagi belum lama diteror dari noni Belanda. Saat shift malam menjadi momok yang menakutkan bagi para karyawan. Tidak semua dari mereka berani untuk ke toilet sendirian. Sebab banyak yang melihat penampakan astral di toilet. Makanya kalau mau ke belakang pasti bareng-bareng dan saling minta ditemani. Semenjak kejadian-kejadian itu, malah membuat orang semakin tak kerasan untuk bekerja di pabrik itu. Banyak dari mereka meminta dipindahkan ke cabang yang lain, sebab sudah jengah dengan peristiwa ganjil yang ada di lokasi pabrik. Tapi ada sebagian orang yang memilih tetap bertahan di pabrik karena jaraknya dekat dengan rumahnya. Orang-orang notabene masih mau bertahan, tak luput dari rasa was-was bila mendapat giliran bekerja di shift malam. Itu juga dirasakan oleh Sandi, karyawan setia di perusahaan. Karena walaupun rumahnya lumayan jauh, tapi dia sudah nyaman dengan pekerjaan saat ini. Jadi dia enggan untuk pindah.
Sebab di tempat baru belum tentu mendapatkan posisi bekerja senyaman ini. Walaupun waktu lalu dia sempat menjadi korban dari noni Belanda, tapi itu tak membuat dia angkat kaki dari perusahaan ini. Sandi tetap berfokus meski teman satu shiftnya ada yang sudah pindah ke cabang lain. Bel berbunyi waktu istirahat telah tiba. Mesin dan alat otomatis berhenti. Saat itu Sandi bergegas sendiri menuju ke tempat biasa mereka beristirahat. Mungkin karena Sandi sudah kecapean dan lapar, sehingga tanpa mengajak temannya, dia ke sana sendirian. Tapi dia menjadi bingung, mengapa teman-temannya itu tak kunjung datang. Sambil agak takut, dia mengawasi keadaan, menoleh ke kanan dan ke kiri di sepanjang lorong yang gelap. Dalam hati, dia merasa sudah was-was bercampur aduk. Sambil terus memakan bekalnya, Sandi yang duduk selonjoran itu masih memastikan apabila keadaan lorong hanya ada dia sendirian, tanpa ada satupun orang. Tapi Sandi masih merasa cemas dan mencoba melihat ke kanan dan ke kirinya. Ternyata di sana tetap tidak ada orang lain, gelap, dan pandangannya lumayan terbatas. Tapi firasatnya memang benar. Tiba-tiba di ujung lorong yang gelap itu terdengar ada suara benda jatuh. Sangat jelas di telinga Sandi. Rupanya ada benda berat terjatuh ke lantai. Sontak saja Sandi sangat terkejut. Walau mulutnya masih penuh dengan mengunyah makanan, dia berusaha untuk menyaut ke arah sana. "Siapa di sana?" Tidak ada balasan sepatah kata pun dari arah suara benda itu jatuh. Sambil semakin gugup kepalang, Sandi mencoba memanggil teman-temannya. "Rek, kesini yo rek, aku makan sendirian. Ini waktunya istirahat loh." Sandi melontarkan kata-kata itu semata-mata untuk menenangkan dirinya. Dan teman-temannya tak mungkin mendengar karena jaraknya lumayan jauh dari lorong ke tempat kerja. Setelah mengatakan hal itu, Sandi pun sedikit lebih tenang karena caranya itu berhasil. Dan kemudian ia mempercepat memakan bekalnya. Sembari tergesa-gesa saat makan, Sandi rupanya merasa ada kehadiran sesuatu di dekatnya itu. Tangannya mulai merinding dan mengalir ke sekujur tubuh. Dia memastikan tak ada apa-apa, melihat ke samping dan ke kirinya sembari matanya menatap tajam. Sandi yakin tidak ada siapapun di sana. Tapi kenapa malah semakin bergidik merinding ketika tak melihat apa-apa? Saat bekalnya hampir habis, tiba-tiba Sandi mencium aroma yang begitu busuk yang membuat dia berhenti mengunyah. Sandi mulai mencari di mana asal bau busuk itu berasal. Di gelap lorong, dia mulai menajamkan sorot matanya ke setiap sisi. Dia perhatikan setiap celah di lorong. Dia merasa ada yang aneh di samping pintu yang tak jauh dari dirinya duduk. Dia bingung, apa yang ditaruh di samping pintu? Padahal sedari tadi tak ada apapun di sana kecuali dirinya. Sandi pun berfokus sorot matanya ke arah sana. Dia melihat secara seksama dari atas sampai bawah sesuatu yang menyangkut di samping pintu itu. Samar-samar kain putih ada di sana, tepatnya menatap ke arahnya.
Tapi Sandi masih belum percaya dan penasaran dengan apa yang dilihatnya. Sambil berdiri dan memegang bekalnya, dia tak melepas pandangannya ke arah pintu. Dia pun sedikit melangkah dan mendekat, sengaja tak berkedip, agar matanya semakin fokus dalam kegelapan. Sandi berhenti melangkah dan malah mematung. Dia tahu betul apa yang sekarang dia lihat. Sepersekian detik dia memastikan betul apa yang dilihatnya. Sosok pocong sedang berdiri di samping pintu dan menatap tepat ke arahnya. Seketika dia sadar bila dari tadi ada sosok pocong yang sedang memperhatikannya. Langsung saja Sandi berlari sejadi-jadinya menuju ke tempat teman-temannya itu. Pintu dari besi di tempat kerja pun ditendang kencang. Suara keras itu membuat teman-temannya kaget dan beranjak menghampiri Sandi. "Heh, kamu kenapa?" Sambil khawatir, semua temannya bertanya. Sandi masih terengah-engah dan kesulitan untuk berbicara karena mulutnya masih penuh dengan makanan. Dia belum sempat untuk mengunyah. Mata melotot, wajahnya tegang, serta tubuhnya yang masih gemetaran, merinding tak karuan. Badannya pun langsung lemas, membuat Sandi terduduk bersimpu tak berdaya. Semua orang di sana semakin khawatir akan keadaannya. Sembari menenangkan, mereka mencoba bertanya lagi. "Ayo ngomong, kamu itu kenapa?" Dengan tatapan mata yang masih kosong, Sandi cuma menggelengkan kepalanya. Kemudian salah satu temannya datang membawakan segelas air putih. Ini, minum dulu." Sembari memberikan segelas air, tangan teman Sandi pun ikut gemetaran. Dia juga ikut syok dan merinding, ketakutan melihat keadaan Sandi yang tidak wajar itu. Tak lama Sandi tersedak dan batuk-batuk hebat. Namun, dia mencoba menahannya agar tidak memuntahkannya di sana, karena mulutnya masih penuh dengan makanan. Akhirnya setelah lama ditahan, tak tertahan lagi. Sambil terus terbatuk-batuk, dia memuntahkan semua yang ada di mulutnya. Tapi seakan masih ada sesuatu yang bergerak-gerak dalam tenggorokannya dan membuatnya muntah lagi dan lagi, sampai matanya mengeluarkan air mata tak tahan rasa mual. Dan tenggorokannya semakin gatal. Dia semakin muntah sejadi-jadinya, sampai-sampai lidahnya menjulur keluar dengan dipenuhi air liur. Sandi baru sadar bila barusan ternyata dia memuntahkan banyak sekali belatung yang menjijikkan yang keluar dari mulutnya, dan semakin membuatnya tambah muntah dan muntah lagi. Dia melotot ke arah tempat sampah. Melihat sejelas-jelasnya, dia benar memuntahkan ribuan belatung yang sedang menggeliat di dalam tempat sampah. Sandi terperangah dan seakan tidak percaya apa ini benar-benar nyata. Saking tak kuatnya menahan jijik melihat belatung itu, dia jatuh tersungkur ke belakang dan membuat para temannya datang menolong. Sambil terlentang di lantai dengan mulut yang masih mengeluarkan banyak liur serta sorot mata yang mengarah kemana-mana, sambil kepalanya dipangku oleh temannya, dia berusaha berbicara walau masih kesulitan dan agak terbata-bata. "Ini udah gak bener. Aku barusan habis muntah belatung." "Ah, yang benar kalau bicara."
Temannya pun seakan tak percaya dengan apa yang diucapkan Sandi. Lalu dia menuju ke tempat sampah dan melihat apakah memang benar adanya yang barusan dia ucapkan. "Nggak ada belatung di sini." Dia berusaha mengatakan yang sejelas-jelasnya. "Tapi tadi saya muter belatung." Semua temannya melihat ke arah yang sama, yakni ke tempat sampah untuk mendapatkan kebenaran dari ucapan Sandi. Teman-temannya saling memandang satu sama lain dan menatap ke arah temannya. Mereka seakan tak percaya apa yang dilihatnya di dalam sampah, tapi mereka mencoba berbohong pada Sandi dan mengatakan, "Gak ada, itu hanya khayalanmu saja." Padahal benar, mereka melihat dengan mata kepala sendiri bahwa ada belatung di sana. Tapi mereka takut untuk bilang yang sebenarnya, sebab itu akan mempengaruhi kondisi Sandi sekarang. Tak lama, salah seorang teman berinisiatif untuk menghubungi satpam untuk mengantarkan Sandi pulang dan berusaha menghubungi HRD untuk meminta izin bila sekarang Sandi sedang sakit. Dan tak lama kemudian satpam pun tiba dan menjemput Sandi untuk diantar pulang. Karena teman-temannya tak bisa mengantar karena masih harus kembali bekerja. Setelah Sandi sudah pergi diantar satpam, mereka masih tak percaya bila Sandi benar-benar mengalami hal yang di luar logika. Dan mereka menyesal kenapa tadi waktu istirahat tidak ikut keluar ke lorong bersama Sandi. Dan mereka masih bertanya-tanya apa yang dilihat oleh Sandi saat berada di lorong sendirian, hingga menyebabkan dia menjadi histeris dan ketakutan, hingga menyebabkan Sandi bisa muntah parah, serta yang tidak masuk akal, mengeluarkan banyak belatung dari mulutnya itu. Mereka di sana masih merasakan keheranan dan ketakutan dengan semua yang dialami oleh Sandi. Apakah Sandi ini benar-benar sakit biasa atau hal lain yang tak bisa dijelaskan secara ilmiah? Teman-temannya pun saling terdiam, memikirkan dalam benak masing-masing, apakah semua ini gangguan astral? Hari berikutnya di tempat kerja, teman-temannya Sandi masih membicarakan perihal kejadian kemarin, dan semua berharap dia bisa lekas pulih dan tidak ada hal buruk yang menimpanya. Saat itu juga semua mata tertuju pada satu arah yang sama. Seakan tak percaya ketika Sandi masuk ke dalam ruangan. Temannya pun tampak heran apakah mereka tidak sedang salah lihat. Dia pun berjalan sambil tersenyum menuju ke arah teman-temannya. Nampak sehat dan bersemangat, sudah pulih dari sakitnya. Seakan-akan tak pernah terjadi apa-apa, walaupun diliputi rasa curiga dalam benak teman-temannya itu. Tapi dia berusaha menyembunyikan sebab nampak aneh. Namun ada juga perasaan lega dari teman-temannya itu. Sambil membalas senyum dan mereka saling bercanda menyambut kehadiran Sandi kembali. "Kamu sudah sehat benar?" Sambil tertawa, salah seorang teman bertanya dan bergurau pada Sandi. Dia pun menjawab sambil tersenyum, "Aku gak apa-apa kok, udah sehat sekarang, gak ada yang sakit." Orang yang berada di sana malah tampak bingung dengan ucapan Sandi barusan, sebab sebegitu cepatnya dia bisa melalui masa-masa sulitnya itu. Dia bersemangat lagi seperti sedia kala
Dan itu menghilangkan semua rasa curiga di hati teman-temannya. Terobatilah oleh perkataan Sandi barusan. Mesin otomatis berjalan dan saatnya bekerja dimulai. Kamu kalau masih sakit jangan ikut kerja dulu. Istirahat aja nggak apa-apa. Temannya pun menegaskan sekali lagi pada Sandi agar tidak memaksakan diri untuk ikut bekerja. Sembari tersenyum dan menepuk pundak temannya, Sandi menjawab, "Percaya aja sama aku. Cepat mulai bekerja aja." Atas perkataan itu, semua mulai yakin bila Sandi sudah benar-benar sembuh, dan mereka lantas lanjut bekerja. Hanya suara-suara mesin yang begitu tajam mengenai telinga. Suara itu yang menjadi pelengkap kerja mereka di suasana dinginnya malam. Aroma khas pabrik mulai tercium. Semakin larut, semakin dingin pula suhu yang ada di sana. Dinding tebal pabrik serasa menyembunyikan ribuan rahasia. Langit-langit yang begitu gelap, penuh dengan jaring laba-laba, menandakan bahwa cerita-cerita lama menyungsung ke dalam relung jiwa. Lantai yang kotor ditambah dengan retakan-retakan di mana-mana membuat tempat ini sangat diliputi aura yang memekakan rasa. Hanya binaran lampu gantung sebagai penerang yang menetralkan suasana singup yang ada di sana. Namun, demikian semua sudah menjadi makanan sehari-hari bagi mereka. Dan di sanalah tempat mereka menyambut hidup dan menggantungkan segala harapan serta cita-cita keluarganya. Tapi percayalah, pasti dalam benak mereka semua, mereka pasti menggerutu. Mesin-mesin yang terus berjalan membuat para karyawan di shift itu terus berfokus pada pekerjaannya, tanpa ada celah sedikit pun yang membuat fokus mereka berubah. Barang produksi mereka packing secara epik ke dalam karton-karton besar dan kemudian ditumpuk menjadi tatakan tinggi besar. Lalu, kerja seakan melambungkan rasa nyaman, memusnahkan hawa was-was dan ketakutan. Sandi pun hampir tak berubah saat cekatan dalam packing barang. Ketika Sandi mau menatap produk, dia tercengang melihat dengan mata kepalanya sendiri. Ada sosok yang sedang dia lihat kemarin sedang berada bersama barang-barang di atas konveyor. Seketika tubuhnya membeku dan wajah panik tak bisa dibendung lagi. Ketika secara jelas di hadapan mata sosok itu berada di hadapannya. Sungguh nyata dan jelas akibat dari penerangan lampu gantung yang ada di atasnya. Kemudian Sandi bisa berjalan mundur ke belakang. Pelan tapi pasti. Dia terus memundurkan tubuhnya dan tak melepaskan pandangannya dari sosok itu. Tiba-tiba badan Sandi membentur tumpukan karton yang ada di belakangnya. Dia terjatuh bersamaan dengan karton-karton besar itu. Melihat Sandi terjatuh, temannya pun langsung panik. Setelah dia terjatuh, seketika dia bisa bicara, menyebut dengan lantang, "Pocong, pocong, ada pocong." Serempak mendengar hal itu, teman-temannya langsung berlarian kocar-kacir. Hanya ada satu orang yang langsung mematikan mesin dan ikut lari bersama dengan yang lain.
Kejadian itu membuat seisi pabrik menjadi gaduh. Mereka pun berlari sekencang-kencangnya menyusuri sepanjang lorong. Bahkan ada yang terjatuh karena sangat tergesa-gesa. Dengan berlarian saling berebut posisi di depan, akhirnya mereka semua sampai menembus halaman depan. Sesampainya di sana, langsung mereka tidur di pelataran karena capek dan ketakutan. Nafas yang mendaru panjang serta jantung yang amat berdebar kencang bercampur dengan bergidik merinding di seluruh badan. Sambil mulutnya yang terengah-engah, salah seorang temannya bertanya dengan gaya yang masih terbata-bata, "Bener ada pocong?" "Iya, ada pocong di atas konveyor." Meskipun masih terengah-engah, Sandi dengan tegas mengatakan, "Ada pocong beneran." Kamu itu yang bener." Beberapa teman mencoba meyakinkan. Sandi mencoba menerangkan, "Pas banget tadi di depan muka saya. Beneran, saya nggak bohong." Sontak setelah mendengar hal itu, wajah temannya malah berubah semakin ketakutan. "Yang saya lihat itu tadi sama dengan yang menakuti saya kemarin malam," kata Sandi. Sandi menjelaskan kesamaan antara hal yang dilihatnya kemarin adalah sosok yang sama persis dengan yang sekarang. "Kamu kemarin bisa sampai begitu karena ada pocong?" "Iya, rupanya sama, gak beda." Atas penjelasan Sandi tersebut, teman-temannya baru paham bila penyebab Sandi kemarin adalah sosok pocong. Dan sekarang ini pocong itu kembali menampakkan dirinya. Sambil menenangkan diri, mereka masing-masing tergambar jelas raut wajah sedang mengeri. Para karyawan ini cuma terdiam dan saling duduk berdampingan di pelataran. Pasti mereka merasakan dalam benak masing-masing. Untung saja waktu mereka keluar dari dalam pabrik itu sudah dekat dengan waktu istirahat. Jadinya mereka bisa sedikit menghela nafas di luar sana. Setelah beberapa saat kemudian, saat semuanya mulai tenang, seseorang ada yang ingin mengajak ke dalam. "Ayo, diberani-beranikan kembali kerja supaya kita dapat hasil. Udahlah, kita rame-rame, jangan takut berlebihan." Dengan kata-kata tersebut, mereka mulai sepakat untuk bersama-sama masuk ke dalam pabrik dan melanjutkan pekerjaan. Dengan berjalan saling berdempet-dempet, mereka pelan-pelan menyusuri koridor, sembari saling bergerombol dan mengawasi ke depan dan ke belakang. Mereka pun nampak bersama menuju ke arah lorong. Sandi terus-terusan mencari selimutnya, sedangkan tangan kirinya terus mendekap matanya. Nafas Sandi kian lama makin berat dan terengah-engah. Dia harus berusaha menemukan selimutnya. Tak terasa, ketakutan itu membuat tubuh Sandi basah diguyur keringat, serta badannya terus saja gemetar. Aroma busuk semakin pekat dalam kamarnya. Juga aura negatif yang keluar dari sosok pocong itu membuat hawa di sana semakin panas. Suasana tak enak. Sandi mencoba mengintip. Ada rasa penasaran untuk melihat lagi dan memastikan bahwa pocong itu sudah pergi. Pelan-pelan dia membuka matanya.
dan mengintip sedikit dengan matanya. Dengan rasa was-was, Sandi melebarkan pandangannya. Dia melihat ke arah asal sosok itu pertama muncul. Tapi naas, pocong masih berada di tempat yang sama. Pocong masih ada di pojok pintu dan seakan memantau Sandi. Jelas terlihat pocong menatap ke arah Sandi dengan tajam, seakan tak mau pergi dari tempatnya. Sandi malah merinding, panas dingin tak karuan. Sosok tersebut tak akan mudah melepaskan Sandi sepertinya. Sekarang Sandi sudah dalam cengkraman pocong itu. Seberapa keras usaha Sandi untuk lepas dari sosok itu, sepertinya akan sulit. Pocong itu selalu ada di setiap Sandi merasa takut dan pasti muncul. Untungnya karena mengintip, akhirnya dia menemukan selimut dan langsung merungkupkan tubuhnya. Setelah bisa meraih selimutnya, Sandi terpikir untuk berdoa. Dia terus berdoa dalam hati supaya bisa lekas bebas. Tapi rasanya pocong itu belum beranjak dari tempatnya. Sosok pocong malam itu benar-benar menguasai kamarnya. Akhirnya Sandi tak bisa untuk tidur. Dia tidak berani untuk memejamkan matanya. Sandi takut bila dia ketiduran nanti akan ada hal buruk yang bisa menimpanya. Ketakutan Sandi adalah bila pocong bisa mengambil alih tubuhnya ketika Sandi sedang tidur. Semalaman dia terus terjaga dan berusaha untuk membaca doa-doa sampai pagi. Ayam berkokok, tanda hari segera pagi. Sandi mulai bisa tenang, bernafas lega, mengingat semalaman dia terus bergidik ngeri bersama pocong. Pelan-pelan ia mengintip, dan dia tidak menemukan sosok itu lagi di pojok pintu. Akhirnya dia mengeluarkan kepalanya untuk mencari-cari di sekeliling, sampai ke langit-langit keberadaan pocong itu. Ternyata sosok itu sudah menghilang dari semalaman, tak beranjak dari tempatnya. Syukurlah pocong itu pergi. Setelah memastikan semuanya aman, Sandi bergegas keluar kamar untuk segera mandi dan berangkat kerja, sebab dia masuk shift pagi. Walaupun tubuhnya sudah tidak bertenaga, tapi dia harus masuk kerja hari ini. Setelah mandi, dia bertemu dengan ibunya di dapur. Ibunya mengingatkan supaya tidak lupa sarapan. Sandi hanya mengangguk dan berjalan untuk berganti baju seragam kerja. Ibunya merasa curiga dengan wajah anaknya itu. Sesaat Sandi akan memakan sarapan sambil memberikan bekal, ibunya bertanya, "Kamu kenapa, Nak?" Sandi menjawab dengan lirih, "Nggak apa-apa, Bu." Tapi ibunya masih tidak percaya, sebab wajah Sandi terlihat kusut dan dia seakan tak nafsu makan lagi. "Dihabiskan ya makannya." Sambil pergi, ibunya meminta Sandi untuk menghabiskan makanannya. Karena kepenatan ini membuat Sandi kurang konsentrasi terhadap berbagai hal. Dia pun tak fokus ketika ada orang yang mengajaknya bicara. Meskipun demikian, secara tak sadar dia sudah menghabiskan sarapannya dan segera berangkat kerja. Saat di jalan, Sandi beberapa kali motor yang dikendarai oleng dan akan terjatuh. Tapi dengan cepat dia bisa mengendalikannya. Karena konsentrasi memang tidak fokus sejak awal, jadi dia membawa motornya agak urang-uringan. Setelah sampai di pabrik, Sandi sudah ditunggu oleh teman-temannya di koridor.
Sandi terlihat sangat pucat dan badannya lesu. Letih sangat, kecapean tak berdaya. Wajah murung terpancar jelas dari sorot matanya. Temannya pun bertanya, "Ada apa lagi?" "Waduh, ini udah parah," kata Sandi sambil menggelengkan kepala. Semua semakin bingung sama pernyataan Sandi. Sebenarnya teman-teman Sandi dari tadi berbincang mengenai ceritanya Mas Umas. Dan ada seorang temannya mulai memberitahu padanya tentang cerita Mas Umas. "Gini San, kemarin lusa waktu kamu bolos kerja, kamu bertemu dengan Mas Umas kan?" Sandi sedikit kaget saat itu. "Apa katanya?" "Katanya waktu itu kamu ngebonceng pocong." Sandi menjawab secara lantang, "Ah, yang benar kamu." "Iya, masa saya bohong? Kalau nggak percaya, kamu tanya aja ke orangnya. Katanya pocong itu udah ikut kamu." Yang mengejutkan, Sandi malah tersenyum. "Makane, kok di kamarku sekarang jadi sarang pocong?" Teman-temannya sontak teriak karena terkejut dengan pengakuan Sandi barusan. "Semalam saya nggak bisa tidur gara-gara pocong di pojokan pintu." Sandi juga menambahkan, dia sangat ketakutan dan tidak bisa berlari. "Pocong itu muncul di pojok pintu, nggak bergerak sama sekali. Mau teriak ya kasihan ibu. Jadinya ya saya hanya bisa diam sambil berdoa." "Terus hilangnya gimana?" kata salah satu temannya. "Ya aku nggak ngerti. Pokoknya waktu pagi ada ayam berkokok itu udah hilang." "Bapakmu gimana?" "Belum kembali." "Ya udah, gini aja, siapa yang berani tidur di kamarku saya bayar semintamu. Siapa aja yang mau menemani saya tidur, minta apa aja saya turutin." Sandi seakan membuat sayembara pada siapapun yang berani dan bernyali yang mau menemaninya tidur dengan sosok pocong di dalam kamarnya. Dia akan diberikan upah dan hadiah apapun yang diinginkan. Sandi menegaskan ke teman-temannya, "Kalau kamu tak percaya, ayo uji nyali di kamar saya. Pokoknya jangan teriak-teriak sama lari ya kalau ada pocongan." Rupanya Sandi sudah mendapat rencana untuk nanti malam mengatasi sosok itu. Dia mau mencari kelemahan dari si pocong. Mungkin Sandi tahu bila dia tak bisa lari atau semacamnya. Makanya kini dia akan menyiapkan sesuatu dan berharap berhasil. Waktu telah berlalu begitu cepat. Sesampainya di rumah, dia mencari ibunya. "Bu, ibu, sampean di mana, Bu?" Dia sampai mencari-cari sampai belakang rumah. Ternyata ibunya ada di gudang belakang rumah. "Bu, sampean ngapain?" Ibunya kaget mendengar ada Sandi yang mendekat. Dengan cepat beliau menyembunyikan sesuatu dan mengalihkan perhatian Sandi. "Sudah pulang ya nak?" Ibunya berbicara dengan wajah was-was seakan ada sesuatu yang disembunyikannya. "Iya sudah." Sandi menjawab dengan terus memperhatikan gerak-gerik ibunya yang sungguh begitu janggal. Sandi pun menanyakan soal bapaknya. "Bapak udah datang, Bu?" "Belum, Le. Ibu juga nggak ngerti. Semoga nggak ada apa-apa. Sudah sana makan." Sambil mengajaknya pergi dari situ, ibunya menyuruh Sandi untuk segera makan. Sambil pergi dari tempat itu, Sandi merasa penasaran dengan barusan apa yang ibunya lakukan. Setibanya di meja makan, ibunya langsung membuatkan kopi. Kemudian Sandi mengambil nasi serta lauk pauknya. Setelah makan, Sandi bertanya pada ibunya apa yang dilakukan di belakang sana. "Ada apa, Bu, di belakang? Habis ngapain?"
Ibunya sambil tersenyum bilang, "Halah, gak ada apa-apa nak. Hanya tempat untuk naruh barang bekas. Itu tadi ada tikus." Sandi pun mulai curiga, sebab sangat jelas ibunya sedang menyembunyikan sesuatu. Sedangkan Sandi sendiri juga jangan sekali masuk ke tempat itu, sebab dia dilarang oleh kedua orang tuanya. Alasannya kotor dan berantakan, serta bisa tanpa sengaja Sandi merusak barang-barang yang ada di dalam. Sesuatu nampak aneh dikatakan oleh ibunya. "Jangan masuk ke sana, banyak tikusnya." Sandi sambil makan merasa tak masuk akal sekali dengan pernyataan ibunya itu. Dia meminta untuk Sandi tidak mendekati tempat itu dengan alasan yang tak lazim. Selepas makan, Sandi pun keluar ke teras untuk bersantai-santai sejenak. Di teras, Sandi duduk sambil berpikir, kenapa semua peristiwa ini menjadi sebuah musibah baginya, dan mengapa harus dia sendiri yang terlibat dalam masalah ini. Dia terus mengingat-ingat dari awal kejadian ini timbul. Mungkinkah masih ada hubungannya dengan hilangnya bapaknya itu? Atau hanya akibat dia bekerja di pabrik? Atau ada hal lain? Sandi malah bingung dengan ini semua. Tanpa terasa, suruh pun tiba. Sandi bergegas masuk ke dalam kamarnya. Dia mulai menyiapkan mental beserta rencana untuk menghadapi sosok pocong itu nanti malam. Kemudian Sandi berencana untuk menemukan tempat persembunyian di pocong. Dari pocong maksudnya. Sandi lalu mengambil selimut, kemudian dia mengambil gunting. Sandi sengaja membuat lubang pada selimutnya. Dia menggunting kecil di bagian selimutnya untuk membuat lubang kecil seukuran mata saja. Untuk berjaga-jaga, Sandi juga menyimpan senjata untuk melawan pocong itu. Dia melihat sekeliling apa yang bisa dia lakukan untuk mempertahankan diri dari serangan pocong itu. Dia kemudian mencari alat pemukul. Lalu terlintas di depannya hanya sebuah gitar yang ada di kamarnya. Diambillah gitar itu dari gantungannya. Dan kini semua siap. Dia tinggal eksekusi saja. Sandi mengambil selimut dan menggulung tubuhnya di dalamnya. Menggulung tubuhnya di dalam selimut maksudnya ya. Kemudian dia menyesuaikan lubang di selimut tepat di matanya. Tak lupa satu tangannya memegang gitar untuk memukul bila sosok pocong itu muncul. Sandi menempatkan tubuhnya pada posisi terlentang agar refleksnya bagus. Sandi tiduran dengan jantung berdebar kencang, sambil matanya terus memperhatikan sekeliling. Tangannya terus mengeratkan pegangannya pada gitar. Dia terus mengintip dari lubang kecil di selimutnya. Rasa was-was mulai muncul dan rasa takut kian menyebar ke sekujur tubuhnya. Tapi dia sudah bertekad untuk hari ini bisa mendapatkan kejelasan dari peristiwa ganjil ini. Dirundung rasa sangat takut sekaligus penasaran, Sandi tetap di posisinya dengan sangat siaga. Matanya terus mengintai ke segala arah. Di dalam selimutnya, Sandi sudah siap akan segala kemungkinan besar yang akan terjadi. Serta gitar juga sudah dipegang erat-erat. Dengan perencanaan sedemikian rupa, Sandi yakin akan berhasil mampu mengalahkan sosok pocong itu. Tak terasa hawa-hawa tak enak mulai berhembus. Suhu dalam kamar juga mulai panas. Hal yang ditunggu-tunggu pun tiba. Jantung Sandi bertambah berdebar-debar. Dia juga berkeringat karena sangat gugup. Bayangan ketakutan mulai menggelayuti dirinya. Seakan-akan di dalam kamarnya itu penuh. Sedari tadi, lampu yang awalnya terang kini meredup. Cahayanya mulai remang.
dia mulai menarik nafas, sebab dia tahu sosok ini akan segera muncul. Dari dalam selimut, Sandi mengawasi kesana kemari dari lubang kecil yang dibuatnya. Aroma busuk pun muncul, tercium. Bau bangkai itu amat cepat menyebar. Sandi melotot terperangah, seakan tak percaya pocong itu keluar dari dalam lemari pakaian. Dengan tiba-tiba pocong itu sudah di atas lemari. Sambil takut, Sandi terus memperhatikan gerak-gerik pocong itu. Terlihat hanya diam dan mengamati sekeliling saja. Secepat kilat, pocong itu sudah berpindah di pojokan pintu. Yang membuat Sandi kaget, dia tidak bisa melihat kepindahannya. Di pojokan pintu itu, pocong hanya diam. Tak lama, pocong itu sudah pindah lagi di atas meja. Sandi terkaget lagi. Walaupun sudah dipantau, tapi kepindahannya sungguh cepat seperti kilatan cahaya. Di atas kursi, sosok pocong itu mulai memperhatikan sekeliling. Mungkin bisa merasakan keberadaan Sandi, tapi belum bisa menemukannya. Sandi bersiasat untuk memelankan nafasnya agar sosok itu tidak mengetahui keberadaannya. Secara spontan, tiba-tiba pocong sudah ada di hadapannya. Hal itu mengejutkan Sandi. Pocong itu melihat ke arah Sandi yang tubuhnya tertutup oleh selimut. Pocong itu menunduk dan menatap langsung mengarah ke arah lubang selimut. Mata Sandi dan pocong itu saling menatap tajam. Naasnya, Sandi hanya bisa diam. Tubuhnya kaku tak bisa bergerak. Sandi berusaha supaya bisa memukul pocong itu dengan gitar di tangannya. Tapi rasa takut membuat sekujur badannya mematung. Pocong hanya diam dan menyorot tajam matanya Sandi. Dia pun mulai menggigil ketakutan, merinding. Sandi tak bisa berbuat apa-apa lagi. Rencananya sudah gagal. Sandi hanya bisa terus diam dan pasrah. Tapi si pocong masih saja di depan matanya tak bergerak. Seketika Sandi berpikir untuk teriak sekencang-kencangnya. Namun entah apa sebabnya, membuka mulut pun Sandi tak sanggup. Dalam suasana kian mencekam ini, Sandi berusaha menggerakkan anggota badannya, tapi juga tak bisa. Sandi merasa benar-benar panas sekali di dalam selimut. Ketakutan sudah menyebar di sekujur tubuh Sandi. Keringat kian deras mengalir dari tubuhnya. Cahaya dalam kamar sudah mulai redup. Baunya busuk sekali seperti bangkai, dan memang bersumber dari sosok pocong itu. Sandi sungguh tidak bergeming di hadapan pocong itu. Dia benar-benar seperti dicengkram oleh sosok itu. Sandi masih menatap ke arahnya dan terlihat wajah gelap dibalut dengan kain putih kotor, serta daging di mukanya sudah membusuk tercabik-cabik rusak. Pocong itu memancarkan cahaya merah dari kedua matanya. Dengan jarak yang begitu dekat, seakan tak tahan dengan aroma busuknya. Tapi Sandi tetap tidak terpengaruh dengan sosok pocong itu. Dia berusaha untuk mencoba memejamkan matanya, tapi malah sepertinya pocong itu ikut ke dalam kepalanya. Seakan pocong juga ada dalam pikirannya. Sandi malah tak kuat dengan itu. Dia pun membuka kembali matanya. Semakin lama nafasnya terputus-putus. Dia mencoba untuk melafalkan doa-doa dalam hati. Tapi yang terjadi malah sosok itu tersenyum menyeringai padanya. Tapi Sandi tetap berusaha fokus. Namun tak ada perubahan. Malah pocong itu kian menikmati bacaan yang Sandi lafalkan. Tak juga berpaling dari hadapannya. Sedangkan sekarang perasaan Sandi sudah bercampur ada gelisah. Tiba-tiba
terdengar suara dari luar seperti orang yang sedang merapalkan mantra-mantra. Walaupun terdengar lirih, namun masih jelas terdengar di telinga. Suara rapalan mantra itu keluar dari luar kamarnya. Semakin lama semakin keras, dan pelan-pelan pocong itu mulai terganggu dengan bacaan itu. Semakin suaranya keras terdengar berimbas pada sosok pocong ini. Dia bergerak risih terganggu. Kian lama seperti orang yang kebingungan, pocong itu berpindah secara cepat ke depan pintu kamar Sandi. Sosok itu seakan mencari tahu di mana sumber suara itu. Rupanya pocong sudah tahu bila dari arah luar kamar ini ada seseorang yang sedang merapalkan mantra untuknya. Tapi rupanya malah enggan untuk keluar. Semakin lama sosok pocong itu semakin tersiksa dan kesakitan. Pastinya efek dari mantra itu. Secara tiba-tiba pocong itu menoleh. Menyorot tajam sosoknya begitu mengerikan persis ke arah Sandi. Tak lama kemudian dia menghilang, beruntutan dengan suara dari dalam lemari. Rupanya si pocong ini sudah kembali ke tempatnya. Sandi benar-benar bisa bernafas lega. Dia melompat dari ranjangnya dan meninggalkan kamar. Setelah Sandi berhasil keluar, dia cepat-cepat mengunci pintu kamarnya. Dengan nafas yang masih ngos-ngosan, dia menarik gagang pintu dan memastikan sudah benar-benar rapat. Dia mengunci pintunya. Lalu Sandi dikejutkan dengan ibunya yang tiba-tiba persis berdiri di samping Sandi, membuat jantung Sandi seakan mau copot. "Ada apa, Nak?" Ibunya seakan-akan tahu dengan peristiwa itu. "Loh, panjenengan kok ada di sini, Bu?" Dengan santai ibunya menjawab, "Aku dari dapur kok." Sandi malah dibuat bingung sama sikap ibunya itu. Sedangkan dia tahu sosok itu bisa menghilang karena rapalan mantra. Suaranya persis di depan kamarnya. Seharusnya ibunya juga merasa panik, bukan malah santai seperti tidak tahu apa-apa. Ataukah mungkin memang ibunya tak mengerti kejadian barusan? Entahlah, Sandi semakin bingung dengan semua peristiwa ini. "Saya mau tidur di ruang tengah aja, Bu." Sandi mengatakan itu pada ibunya. "Iya, Le, nggak popo." Ibunya menjawab seakan tahu maksud dari anaknya itu. Oke, itulah bagian ketiga dari Pengabdi Pocong series Street Horror dari Mas Singup. Ya, masih panjang ya. Jadi ini, kalau ini udah, kejadiannya ini udah mulai terlihat jelas ya. Terlihat jelas ini, sepertinya lo ya, sepertinya ini kayaknya keluarganya Sandi ini yang sedang memelihara pocong itu. Tapi nggak tahu juga sih. Oke, terima kasih yang sudah meluangkan waktunya untuk siang hari ini, yang telah mendengarkan podcast saya. Selamat bekerja. Dan besok sudah libur ya. Selamat berakhir pekan. Selamat siang dan selamat beristirahat.